Kalau kami memang bisa cepat pasti akan cepat, tapi memang kondisi kondisi dari reruntuhan bangunan itu juga sangat sangat apa namanya sangat complicated lah hari ya. Kemarin kan sempat dengar juga ada Eh, beberapa orang tua korban protes. Mereka merasa terlalu lama mengambil tindakan. Dari Bapak sendiri bagaimana Pak tanggapannya? ya, semua itu ada prosesnya. Secara teknis ada prosesnya, sebenarnya prosedurnya juga ada. Dan kalau kami memang bisa cepat pasti akan cepat, tapi memang kondisi kondisi dari reruntuhan bangunan itu juga sangat sangat apa namanya sangat sangat complicated lah hari ya. Kemudian eh, perlu kestabilan di sana sininya, kemudian perlu membuat akses yang cukup sulit ke lokasi korban ataupun mengakses korban. Itu juga menjadi menjadi hal yang kemudian membuat sangat lama. Apalagi ini korban dalam posisi korban hidup ya. Korban hidup yang kita selamatkan itu cukup lebih kita harus berhati-hati sekali. Jangan sampai korban yang hidup itu kemudian adalah menjadi sesuatu yang fatal, yang tadinya hidup jadi mati ataupun yang tadinya bisa diselamatkan tanpa cacat menjadi cacat seperti itu. Itu sangat sangat kami perhatikan. Itu yang membuat lama dan perlu kehati-hatian dan tentunya itu eh, ada prosedur atau tahapannya tersendiri. Hmm. Eh, Menyambung dari yang tadi Bapak jelaskan mengenai prosedur. Kan kami itu juga membaca-baca itu reruntuhan itu kan bermacam-macam ya Pak, seperti jenisnya gitu. Ya, Kemarin Bapak juga sempat mengatakan di wawancara awak media kalau kondisinya itu memang sulit. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Pak, jenis reruntuhan itu ada apa saja gitu dan penanganannya itu bagaimana? Dikaitkan dengan kalau di Ponpes ini tuh yang jenis yang mana gitu Pak, sehingga mengambil penanganan yang apa? ya. Posisi reruntuhan ini adalah reruntuhan empat lantai ya, empat lantai. Kemudian posisi eh, apa namanya patahan ataupun runtuhan itu posisi di tengah, tengah. Kemudian menumpuk sampai ke lantai dasar, sehingga membuat tumpukan yang berlapis-lapis. Sementara korban saat itu berada di lantai dasar. Artinya eh, ada empat layer yang menutupi korban tersebut. Nah, Oh, kemudian eh, posisi untuk mengakses ke korban yang memang ada di lantai paling dasar. Tentunya kalian akan eh, mencari celah di mana bisa menuju layer yang paling bawah. Itu yang kemudian berbeda dengan reruntuhan-reruntuhan yang lainnya ataupun di samping itu ada bahwa bangunan bangunan itu akses masuknya itu juga cuma dari satu akses masuk. Sementara di samping-samping bangunan tersebut ada bangunan gedung bertingkat lainnya. Jadi tidak mudah untuk mengakses yang seperti itu. Perlu apa namanya perlu strategi ataupun teknis khusus untuk kita bisa mengakses ke korban. Itu juga salah satu yang membuat eh, lama. Dan tapi intinya adalah eh, mau seperti apapun yang namanya proses apa namanya evakuasi untuk collapse structure seperti ini untuk menyelamatkan korban dan artinya korban dalam kondisi hidup itu memang proses untuk butuh proses waktu yang tidak sedikit dan perlu kehati-hatian sangat sangat perlu kehati-hatian baik itu untuk keselamatan eh, rescuernya sendiri atau penolongnya juga untuk keselamatan dari apa namanya si korban bangunan yang posisinya seperti itu robohnya dari tengah ini ya ke bawah itu artinya itu sangat labil untuk roboh kembali ataupun apa namanya ambruk ambruk kembali di sisi-sisinya. Nah, itu yang juga menjadi perhatian buat kami sehingga kami harus bagaimana kemudian membuat shoring kanan kiri agar struktur itu menjadi stabil kembali. Setelah struktur itu kita anggap stabil,
tidak ada pergeseran apa struktur saat kemudian kita menggunakan peralatan yang artinya seperti drill dan lain sebagainya, itu enggak runtuh, enggak ada pergeseran. Bahkan kami menempatkan eh, alat pendeteksi getaran, sehingga jika ada getaran sedikit dia akan berbunyi, akan bunyikan alarm. Itu menjadi perhatian pada kita bahwa kemungkinan akan runtuh kembali seperti itu, ataupun eh, kita melihat untuk just in case, untuk apa ya, kita berhati-hati, lebih berhati-hati, ataupun kita segera keluar dari lokasi tersebut. Jadi segitu sulitnya, segitu perlu kehati-hatiannya.